hadas besar, tayamum. Kapan dilakukan tayamum? Ada yang tahu? Ketika tidak ada air. Pintar. Kita melakukan tayamum itu ketika tidak ada air. Kalau suara kita tidak mencapai, kalau kita cari air, terus suara kita tidak mencapai, tidak menemukan air, kita boleh melakukan tayamum. Di sini ibu akan memberikan motivasi, yaitu ilmu itu bukan apa yang kita hafal, tapi apa yang memberi manfaat. Ada yang tahu maknanya? Tidak tahu. Oke, maknanya itu adalah ilmu yang sejati itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya atau yang kita ingat, melainkan seberapa banyak dia diamalkan dan memberi dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat yang sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Boleh ibu minta tolong buat dibacain? Boleh itu. Silakan, Ibat. Tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tayamum dengan benar. Kedua, Sila. Peserta didik mampu menyebutkan syarat dan sebab diperbolehkannya tayamum. Oke, ketiga itu tujuan pembelajaran ada peserta didik mempraktikkan tata cara tayamum sesuai dengan tuntunan Islam. Sekarang tujuan pembelajaran kita udah tahu yang ini, mari kita praktekkan. Ada yang tahu pengertian tayamum? Itu tadi kan Bu. Oke, pengertian tayamum itu, tayamum berasal dari kata al-qasdu yang berarti menyengaja, bermaksud atau menuju. Tayamum itu adalah cara bersuci dari hadas kecil atau besar dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak dapat menggunakan air. Apa tadi dari kapan kita bisa menggunakan tayamum itu? Ketika tidak ada air. Apalagi Ketika sedang sakit. terus ketika kita dalam perjalanan jauh, kalau nggak ada air, contoh di pesawat misalnya nggak ada air, kita boleh menggunakan tayamum. Ngerti? Ngerti Bu. Dasar hukum tayamum itu ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Nanti ya dibaca tuh. Nah, ini itu adalah sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Yang pertama yang tadi itu apa, Iban? Tidak menemukan air. Air ada di tepi, jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga ada itu sakit dan tidak boleh terkena air. Misalnya dia mau mandi, dia sakit, kalau kena air itu mati, ya itu boleh menggunakan tayamum. Cuaca sangat dingin dan membahayakan jika menggunakan air. Contohnya di mana tuh di negara? Di utara. Oke. Di Swiss. Bisa jadi sis. Terakhir itu air hanya cukup untuk kebutuhan penting seperti minum. Nah, ini itu diperbolehkan kita menggunakan tayamum selama apa? Tidak ada air. Ya selama katanya ini kan. Ya. Itu yang menyebabkan diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau masih nemu air ya nggak usah kita. Tapi kalau misalnya nggak ada air terus kalian nemu nanti di sana, boleh itu lagi ulang wudhu pakai airnya. Batal tayamumnya jadinya. Syarat tayamum yang pertama. Yang pertama itu sudah masuk waktu sholat, tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air, menggunakan debu yang suci, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya, menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada. Ini itu syarat-syarat tayamum ya. Ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama apa? Menemukan air sebelum ada sholat. Terus kedua, Segala hal yang memberatkan wudhu. 3. Hilangnya alasan yang memperbolehkan tayamum. Ya,
itu hal yang membatalkan tayamum ya. Tadi itu ibu bilang kalau menemukan air berarti tayamum itu batal. Selanjutnya ada rukun-rukun tayamum. Ada berapa? 4. Yang pertama, terus Mengusap wajah dengan wudhu. 3, Mengusap kedua tangan dengan tangan. terus terakhir. Mengusap wajah dengan wudhu. Oke, ingat ya. Nanti disuruh praktik gimana? Sekarang ibu mau nanya. Ibu punya pertanyaan? Apa itu tayamum? Iban? Tayamum adalah tayamum berasal dari kata al-qasdu yang artinya itu menyengaja, ya menyengaja. Lalu tayamum itu lakukan ketika tidak ada air. Pintar. Oke, tayamum itu kita lakukan ketika tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Oke. Syakila, apa syarat tayamum? Hah? Syarat tayamum apa? Sudah memasuki waktu salat. Oke. Ingat ya, syarat tayamum itu ada 5. Ini harus diingat. Ada pertanyaan? Ayo ibu, Apa? ketika kita bertayamum terus melaksanakan sholat, nah, ketika itu karena sholat kita mendengar suara air, apakah sholat itu batal atau boleh saja dilanjutkan? Kalau emang yakin, kalau yakin dengan sholatnya yang dilakukan itu boleh terusin. Tapi kalau nggak yakin boleh ditinggalkan untuk berulang baru sholat lagi. Itu tergantung keyakinan diri sendiri. Itu yang ibu tahu. Ada lagi? Gak ada? Kita lanjut ke kesimpulan. Ada yang bisa membacakan? Menyimpulkan? Saya mau baca bu. Boleh. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada menggunakan air. Terus tayamum dilakukan dengan debu yang suci. Islam memberikan kemudahan agar umatnya kepada beribadah dalam berbagai kondisi. Oke, berarti semuanya udah paham ya atas kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kalau tidak ada pertanyaan. Kalau udah paham semua, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu nanti ibu kirimkan link video tentang bertayamum. Nanti di sana dijelaskan, terus dirangkum gimana hasilnya di sana nanti itu dirangkum ya, diinfokan minggu depan. Terus materi selanjutnya atau materi minggu depan yang akan datang lagi, kita membahas tentang apa? Oke, kita membahas tentang sholat lintas kiblat. Materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang sholat